Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan membuat video atau menjelaskan kembali tentang klasifikasi taksonomi tumbuhan. Nah, yang akan saya jelaskan tidak keseluruhan, tapi hal-hal yang penting saja yang akan saya jelaskan agar durasinya tidak terlalu lama. Oke, kita mulai dari definisi dulu, gitu ya. Kita tahu definisinya adalah takson dan nomos, ya. Artinya, mana ini takson adalah suatu unit atau kelompok, yang kemudian nomos itu adalah suatu hukum. Artinya adalah suatu aturan, gitu ya. Taksonomi itu adalah suatu aturan, ya, yang mengelompokkan, ya, suatu makhluk hidup, gitu. Jadi hal tersebut yang kemudian kita gunakan di dalam taksonomi tumbuhan, ya. Tentunya dalam hal ini kita akan mengelompokkan, atau taksonomi tumbuhan akan mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia seperti ini, ya. Nah, apa saja kegiatan pokoknya? Ada 3 kegiatan pokoknya. Yang pertama penamaan, kemudian pertelaan, ciri, dan ketiga adalah penggolongan, ya. Nah, disebut juga di sini memiliki tujuan-tujuan untuk penemuan flora-flora di dunia, memberikan sebuah metode identifikasi atau komunikasi yang tepat, menghasilkan sistem klasifikasi yang terkait dan menyeluruh, memberikan nama ilmiah yang benar, ya, pada setiap takson tumbuhan sesuai dengan aturan tata nama tumbuhan, kemudian membuat keteraturan dan keharmonian ilmu pengetahuan. Tentunya dengan adanya taksonomi, ya, maka keilmuan atau pengelompokan tumbuhan menjadi seragam, gitu ya, antara satu peneliti dengan peneliti lain, atau mungkin dari suatu daerah dengan daerah yang lain memiliki paham yang sama, ya, sehingga keilmuan dalam menamakan tanaman atau mengelompokkan tanaman-tanaman tersebut menjadi sama. Nah, secara sejarah dimulai oleh Aristoteles, gitu ya, disebut sebagai bapak ilmu botani, merisalahkan atau mengklasifikasikan 480 macam tanaman, membedakan antara bentuk tumbuhan berkayu, ternak, ya, tapi dia belum bisa mengenal tumbuhan berhubungan dengan botaninya, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Kaisal Pino, ini dia melakukan menyusun atau menata, mengklasifikasikan sejumlah besar tumbuhan menurut sifat dan struktur buahnya, buah dan bijinya. Jadi dia mengklasifikasikan, oh, ini ada bijinya, misalnya biji terbuka, biji tertutup, ya kan, seperti itu. Kemudian Linnaeus, ya, walaupun dia tidak banyak berkontribusi di dalam klasifikasi tumbuhan, tapi dia sangat banyak berkontribusi nanti, ya, pada tata nama atau nomenklatur dari tumbuhan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Darwin, Origin of Species, ya. Kalau Darwin ini prinsipnya cuma satu, ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini berevolusi, ya. Tidak ada hal yang baru, tapi berevolusi, hasil evolusi dari makhluk hidup sebelumnya. Ya, mungkin kita tahu juga kontroversinya adalah manusia dikatakan berevolusi dari kera, seperti itu. Nah, sampailah pada klasifikasi, di mana klasifikasi tumbuhan itu terdiri dari kingdom, gitu ya, kemudian divisio, subdivisio, kelas, subkelas, ordo, subordo, familia, genus, dan spesies. Walaupun kalau di farmasi biasanya kita hanya melingkup pada family, genus, dan spesies, gitu ya, untuk mengetahui tanaman yang kita gunakan dalam penelitian ini family-nya apa, kemudian jenisnya apa, dan jenisnya apa, gitu. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan, gitu ya, secara spesifik, gitu ya, sistem klasifikasi itu berkembang dari sistem yang tertua, ya, yang cuma dibedakan menjadi tanaman itu menjadi tanaman pangan, kemudian tanaman sandang, dan kemudian tanaman penghasil obat-obatan. Nah, sedangkan Theopratus, gitu ya, dia kemudian sudah mulai mengklasifikasikan bahwa tanaman itu dari tanaman pohon, tanaman semak, dan tanaman herba. Dilanjutkan oleh John Ray, ya, dia menyatakan, gitu ya, tanaman herba itu dibagi menjadi imperfecte dan perfecte.
ya, di mana perfect itu dicotyledons dan monocotyledon. Nah, jadi ini sudah hampir menuju ya apa yang kita kenal saat ini ya, dicotyledon, monocotyledon seperti itu ya. Kemudian Jonte juga mengklasifikasikan ya bahwa tumbuhan berkayu itu juga menjadi dicotyledon dan monocotyledon. Nah, Linnaeus ini kemudian memberikan sesuatu yang berbeda ya. Dia menggunakan sistem numerik ya. Dia menghitung dari jumlah stamen ya, penyatuan dan panjang stamen ya, dimana dia membuat kelas ya, kelas 1 dari monoandria, kelas 2 diandria, dan seterusnya sampai kelas 10 ya, dekandria, sampai pada kelas 24 sitogamia, dimana sitogamia ini terdiri dari lumut, jamur, dan ganggang. Nah, seperti yang tadi kita ketahui ya, bahwa tidak sekedar menyederhanakan subjek uji ya untuk sistem alam ini didasarkan pada kekerabatan ya, ya, kemudian disusunlah ya, Jesuit ini ya menyusun jadi acotyledon ya, monocotyledon dan dicotyledon ya, dimana masing-masing ada sukunya masing-masing. Dan kemudian yang kelima ada sistem filogenetik. Nah, ini yang kita sampaikan tadi ya, bahwa Charles Darwin gitu ya, dia taunya ini adalah teori evolusi, bahwa makhluk hidup yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks ya. Contoh sistem klasifikasi ciptaan Engler dan Planck ini yang kemudian selanjutnya digunakan ya, walaupun ya banyak modifikasi di sana, penyempurnaan yang kemudian yang digunakan terakhir adalah sistem klasifikasi ciptaan Engler dan Planck. Nah, di mana Engler dan Planck ini kemudian membagi ya, kerajaan tumbuhan dibagi menjadi 13 divisi. Divisi 1 sampai 11 ini Talopita atau ganggang dan jamur. Divisi 12 itu terdiri dari Embryopita, Bryopita, Pterodopita. Divisi 13 ini Embryopita, Sponogame, ya. Kemudian ada subdivisinya Gymnosperme, Angiosperme, monocotyledon dan dicotyledon. Nah, di dalam dunia farmasi atau obat-obatan tradisional memang paling banyak adalah membahas tentang ini ya. Gymnosperme, Angiosperme, ya, monocotyledon, dicotyledon. Walaupun pada akhir-akhir ini ganggang atau jamur itu juga banyak dikembangkan ya, sebagai salah satu obat yang dapat dikembangkan menjadi obat tradisional ataupun obat yang dikembangkan sebagai obat-obat calon obat sintetik seperti itu. Nah, sejarah taksonomi tadi ya kita dapat lihat dari yang tertua Theopratus ya sampai pada Engler Planck, dan itu adalah proses penyempurnaan ya. Jadi tidak kemudian Linnaeus hanya menggunakan punya dia saja gitu ya, Jussieu hanya menggunakan dia saja, atau bahkan Engler Planck ini juga kemudian banyak menggunakan apa yang telah dilakukan atau disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya kalau untuk klasifikasi tumbuhan. Nah, kita berpindah kepada tata nama tumbuhan ya. Sebenarnya kalau tata nama tumbuhan ini jauh lebih singkat lagi ya, bahwa yang pertama, kenapa menggunakan nama Latin ya? Jadi alasannya yang pertama karena khas dan pasti dalam arti ya, karena bahasa Latin ini adalah bahasa yang telah mati begitu ya, bahasa yang tidak lagi berkembang ya, sehingga artinya tetap ya, berbeda dengan misal bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mungkin satu kata memiliki arti 3, arti 4 arti ya, tergantung dengan kondisi kalimatnya atau kondisi keadaan situasinya. Bahkan misal kita tahu ya, bahasa Inggris itu bisa banyak sekali pengertiannya tergantung pada kondisi di kalimatnya. Ataupun juga kemudian bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa yang masih berkembang, masih akan menambah nih suku katanya begitu. Nah, ini cukup menyulitkan jika kita menggunakan bahasa selain bahasa Latin. Oleh karena itu, bahasa Latin digunakan karena dia merupakan bahasa yang telah mati ya, kemudian spesifik ya, kalau memberikan arti pengertian itu dia spesifik,
kemudian grammatical sense word is commonly abused gitu ya, kemudian Latin language employ Roman unpublished ya, dan yang paling penting adalah ini ya, di mana ketepatan dan kepastian arti dari bahasa Latin terletak pada penggunaan, menerjemahkan dan mengungkapkan suatu aspek yang dimiliki oleh tumbuhan yang bersangkutan. Jadi bahasa Latin merupakan bahasa yang sempurna untuk digunakan dalam penulisan tata nama. Nah, nama ilmiah ya atau botani ini dimulai oleh Linnaeus. Nanti ingat ya bahwa Linnaeus memang tidak banyak berperan di dalam klasifikasi, tapi dia banyak berperan di dalam tata nama tumbuhan ya. Dimulai dari bukunya Spesies Plantarum pada tahun 1753 ya, di mana buku itu melingkupi ada nama genera atau kelompok ya, petunjuk spesies yang biasanya terdiri kalimat-kalimat deskriptif yang singkat, yang pada sebelahnya satu set nama trivial yang digunakan sebagai alat indeksia device. Nah, sebagai contoh saja langsung gitu ya, bahwa cara penamaan ini ya dikenal sebagai binomial nomenklatur ya. Suatu tumbuhan mendapatkan nama genus yang diikuti designasinya spesies atau epitet gitu ya, spesies epitet. Nah, ini yang paling penting ya di dalam penamaan. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi suatu nama ilmiah tanaman itu terdiri dari 3 suku kata ya. Diingat ya, terdiri dari 3 suku kata, di mana yang pertama adalah genus atau marga. Penulisannya huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf besar ya. Kemudian boleh dimiringkan atau italik, tapi kalau mungkin sulit untuk italik maka dapat ditulis tegak lurus ya. Kemudian suku kedua adalah nama jenis gitu ya. Jadi ini ditulis dengan huruf biasa gitu, tidak perlu ada huruf besar di depan, tapi tetap ditulis italik ataupun di garis bawah. Jadi kalau tidak bisa italik maka ditulis garis bawah. Suku ketiga adalah nama penuh atau singkatan dari seorang yang bertanggung jawab dalam penerbitannya, atau dalam kata lain disebut sebagai autor gitu ya. Nah, ini tiga kata atau 3 suku kata yang perlu dituliskan. Dan ingat, untuk autor tidak perlu di garis miring atau tidak perlu di garis bawah dan tidak perlu ditulis miring ya. Autor tetap ditulis tegak begitu ya. Nah, kita bisa lihat dalam penulisannya seperti ini ya, contohnya Erythrina fusca Loud ya. Jadi ini bisa dibilang ini suku kata pertama, suku kata kedua, dan ini suku kata ketiga. Mana suku kata pertamanya adalah genus, ditulis miring gitu ya, diawali dengan huruf besar Erythrina. Kemudian suku kata kedua adalah jenisnya atau epitet, bisa dikatakan begitu. Fusca ditulis dari huruf kecil gitu ya, dan italik ya. Kemudian suku kata ketiga adalah Lour, ini adalah penciptanya atau autornya ya, ditulis tegak lurus ya, tidak perlu diitalik, dan diawali dengan bahasa atau huruf besar. Nah, pemilihan nama baru ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya kita itu masih dapat memberikan nama baru pada tanaman yang mungkin teman-teman temukan suatu saat nanti. Nah, yang penting ini diatur oleh kode botani dan nomenklatur ya. Kode pertama yang telah digariskan pada Kongres Botani Internasional di Paris tahun 1876 ini menyatakan ya, bahwa suatu tumbuhan hanya mempunyai 1 nama ilmiah yang berlaku. Nama tersebut harus tertua dipakai sejak spesies plantarum ya. Jadi kalau belum atau dilakukan atau dinamai sebelum spesies plantarum, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti akan saya jelaskan. 2 jenis atau marga yang berlainan tidak dapat memiliki yang nama yang sama. Jadi tidak ada marga yang sama gitu ya. 2 jenis atau marga yang berlainan tidak dapat memiliki marga yang sama, nama yang sama gitu. Nama gabungan marga dan jenis harus diikuti nama atau nama-nama penulis ya, atau autor ya. Biasanya autor itu bisa lebih dari 1.